crazy. She's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Orde Baru tahun 1993 sampai 1998. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Doriana Salia. Perkenalkan, nama saya Adi Jelantu Toharo. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Saidi. Perkenalkan, nama saya Adrian. Perkenalkan, wawancara. Saya sebagai editor. Saya sebagai editor. Saya sebagai pemberi penjelasan materi. Saya sebagai pemberi penjelasan materi. Saya sebagai pemberi penjelasan materi. Pada masa Orde Baru, khususnya tahun 1993 sampai 1998, Indonesia masih berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menjalankan pemerintahan dengan sistem yang dikenal sebagai sentralisasi kekuasaan dan stabilitas politik dan ekonomi sebagai prioritas utama. Adapun sistem yang berlaku pada periode tersebut yakni 1. Sistem pemerintahan, 2. Sistem politik, 3. Sistem ekonomi, 4. Sistem sosial, 5. Sistem hukum, dan terakhir yaitu sistem keamanan. Krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 menjelang akhir periode ini, Indonesia dilanda krisis ekonomi Asia yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan pengangguran meningkat. Pada akhirnya, sistem Orde Baru runtuh pada Mei 1998 setelah demonstrasi besar-besaran dan terkena politik yang tak terduga. Assalamualaikum Pak, saya Ridho, dapat tugas dari sekolahan untuk menanyakan mengenai pemerintahan pada masa Orde Baru. Bagaimana sikap Presiden Soeharto dalam memimpin Orde Baru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa zaman pemerintahan Pak Soeharto, ya setahu saya Pak Soeharto orangnya baik, adil, bijaksana. Ya pada masa itu juga sepertinya masyarakat itu sejahtera gitu Pak. Itu aja yang saya tahu Pak. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang peristiwa-peristiwa penting pada masa Orde Baru? Waktu itu yang saya tahu ya apa ya yang paling teringat ini ya di pada tahun 97 itu terjadi krisis moneter. Nah, disitulah masyarakat mungkin merasa tidak puas dengan kepemimpinan Pak Soeharto. Nah, pada akhirnya terjadilah kerusuhan-kerusuhan di bulan Mei pada tahun 98 itu kan ya. Nah, itu masyarakat itu menuntut agar Soeharto itu lengser. Nah, itulah pergantian pemerintahan revolusi. Jadi naiklah wakilnya itu yang B.J. Habibie itu. Nah, itu aja. Jadi masa pemerintahan itu B.J. Habibie itu masa kabinet revolusi. Itu yang saya tahu. Seperti itu. Terus ada lagi? Udah lah, cukup. Coba jeda dulu Pak.